Halo Miss Angel, di sini kami akan jelasin website kami untuk loss and found bernama Kicker, Miss. Jadi website ini digunakan kalau misalkan ada customer yang kehilangan barang dan customer itu pengen ngambil barang yang misalkan barangnya udah ditemui sama karyawan atau petugas gitu, Miss. Jadi customer bisa ngambil dari website ini, bisa ngeklaim dari website ini kayak gitu, Miss. Nah, di sini kita ada login page. Jadi kalau misalkan user itu belum punya akun, user bisa register dulu. Di sini ada kita bisa masukin email, nama, nomor HP, kata sandi juga konfirmasinya, Miss. Oke, kalau misalkan dia udah register, dia bakal diarahin ke login lagi, Miss. Misalkan event panjang.com 1 2 3 4 5 6. Nah, ini bisa ada fitur ingat saya. Jadi kalau misalkan dia kalau misalkan dia logout setelah dia masuk ke website ini, dia logout lagi. Nah, itu nanti dia bakal ke save emailnya gitu, Miss. Kalau misalkan dia mau login lagi, misalkan kita login dulu, ya. Kemudian di sini juga ada di beranda user ini atau customer ini ada beberapa fitur, Miss. Yang pertama ada daftar barang, ada pesan, ada riwayat, di sini juga ada laporan kehilangan dan penemuan kalau misalkan user itu menemukan barang, dan kalau misalkan dia nyari barang dia dan nggak ada di daftar barang sini, dia bisa buat laporan kehilangan ini, Miss. Sini juga ada profil, bisa edit profil, juga ganti password, ganti email, ganti profile picture juga. Terus kita bakal nyoba di login ini ada fitur lupa kata sandi. Jadi kalau misalkan user lupa kata sandi, dia bisa verifikasi email, nama dan juga nomor HP-nya, Miss. Jadi misal jadi bakal bikin ngarahin ke page lupa kata sandi, di mana user bisa bikin kata sandi baru, Miss. 1 2 3 4 5. Nah, baru diarahin ke sini lagi. Oke. Jadi di sini tampilannya masih kosong semua. Pesannya juga, riwayat juga masih kosong karena di daftar barangnya belum ditambahin sama adminnya, Miss. Sekarang kita akan pergi ke page admin. Kita login sebagai admin. Itu aja loginnya ini cuma satu. Jadi kalau misalkan dari login page ini dia mendeteksi kalau misalkan ini adalah admin, dia bakal ke homepage admin. Kalau misalkan user, dia akan ke homepage user. Oke. Sini ada daftar barang, pesan, klaim pelanggan. Klaim pelanggan ini buat ngurusin klaim yang dilakuin sama customer tadi. Tuh. Oke, di sini kita bisa nambahin barang dulu supaya customer bisa klaim, jadi bisa tambahkan barang. Kita bisa masukin fotonya, bisa masukin namanya. Ya. Dan di sini kita nggak bisa masukin yang waktu di masa depan. Jadi dia bakal keset ke waktu sekarang. Deskripsi barang misalkan warna hijau. Tambah. Oke, di sini udah ada.
Lalu kita ke customer. Nah, di sini akan ada barang yang dimasukin sama admin tadi. Kita bisa klaim. Nah, customer bisa masukin foto yang dia punya. Laporan. Lalu akan ada notifikasi. Di sini ada notifikasi miss, jadi dia akan masuk ke notifikasinya admin. Admin bisa menangani dengan cara klik dari notifikasi atau misalkan ke klaim pelanggan lalu dia klik validasi di sini. Kemudian ini bisa admin bisa dicocokin apakah namanya sama, deskripsinya sama, terus misalkan detail lokasinya sama, dan sekiranya kalau misalkan ini betul menurut admin barang user, dia bisa klik konfirmasi dan akan masuk ke room chat khusus yang dibuat untuk barang tersebut, Miss. Jadi dari sini admin bisa nanya kalau misalkan ini benar nggak barang dia gitu. Ini akan ada notifikasi juga, Miss. Jadi gunanya dari pesan ini apa? Kalau misalkan admin itu kurang yakin, misalkan dari klaim yang diajuin user sama detail barang yang ditemukan oleh admin, itu mungkin tingkat kemiripannya cuma 70%. Nah, admin ini bisa nanya dari chat ini, Miss. Jadi kalau misalkan dia kurang yakin, dia bisa nanya dari sini. Nah, ini bisa, lalu admin bisa kirim kode OTP. Saat dia kirim kode OTP, room chatnya otomatis kehapus. Di sini juga akan kehapus dan di user ini dia bakal ada notifikasi kode OTP tersedia. Gunanya kode OTP ini untuk memastikan kalau user mau ambil barang ini beneran barang dia. Jadi sistem kita tuh generate otomatis kode OTP untuk setiap barang yang diklaim. Ini ada metode pengambilan, jadi kita punya dua metode. Bisa diambil ke stasiun atau diambil di rumah. Terus ada nama pengambilnya dan lain-lain. Oke. Berikutnya ada laporan, Miss, yang akan dijelaskan oleh Pak. Oke, di laporan ada laporan kehilangan dan juga laporan penemuan. Laporan kehilangan itu berfungsi untuk si usernya itu memberitahukan barangnya yang hilang. Kalau misalnya laporan penemuan itu untuk ketika user menemukan barang di suatu tempat yang bukan barang dia. Dan fungsinya itu sama aja karena nanti akan masuk ke tampilan admin. Oke, ketika user mau buat laporan kehilangan, dia pasti akan memilih foto terlebih dahulu. Dia akan memasukkan deskripsinya, nama barang, lokasi kehilangannya, detail lokasi, dan juga tanggal kehilangannya dan waktu kehilangan juga. Lalu tanggal dan waktu kehilangannya itu tidak bisa diisi sebelum dia melewati hari itu karena nanti bakal ada muncul warning atau peringatan. Oke, seperti itu munculnya. Lalu dia juga harus mengisi deskripsi atau ciri-ciri dan dia harus checklist untuk memastikan data yang dia kirimkan itu benar-benar data dari dia. Lalu dia kirim laporannya. Oke, setelah dia kirim laporannya, di tampilan adminnya akan muncul di bagian daftar barangnya itu ada notifikasi masuk laporan kehilangan. Setelah dia klik tuh akan muncul seperti ini. Lalu di sini dia juga bisa edit barangnya. Itu terlihat riwayat barangnya tuh dibuat sama siapa. Itu laporan dibuat oleh Ivan 123 jam 5.40. Lalu setelah itu kalau dia mau mengabari kepada
usernya, dia akan klik di proses, lalu dia setelah klik ubah datanya, itu tuh di tampilan user di bagian daftar barangnya itu hilang sehingga nggak bisa diklaim sama orang, dan si admin itu bakal bisa ngechat si pelanggan yang laporan kehilangan sehingga langsung di direct ke situ. Setelah dia klik hubungi pelanggan, seperti yang teman saya bilang tadi itu biar memastikan barang ini tuh benar-benar punya dia. Setelah adminnya yakin, dia akan mengirimkan kode OTP kepada usernya dan akan muncul di bagian beranda user. Dan ada notifikasi kode OTP tersedia. Dan itu sudah terdownload. Lalu dia juga bisa melihat laporan kehilangannya itu atau kode OTP itu di bagian riwayat. Di sini bisa dilihat detailnya. Nah, ini tuh masih kode OTP-nya saja karena si usernya belum mengambil metode pengambilan. Oke, di sini usernya bisa pilih metode pengambilan itu pakai apa. Di sini kita pilih diambil di stasiun. Kita masukkan tanggal, nama pengambil, nomor telepon. Lalu setelah dia kirim, di bagian riwayatnya itu detailnya akan bertambah sesuai dengan data yang tadi sudah dikirimkan. Kalau untuk laporan penemuan itu cuma user memberikan informasi penemuan barang, Miss. Jadi nanti ketika user masukin penemuan barang di sini, akan ada masuk barang juga di daftar barang admin. Jadi nanti jenis atau status barang itu bakal menunggu tugas Miss karena barangnya belum diambil kalau laporannya baru masuk. Misalkan. Ya, di sini ada Miss menurut tugas. Kalau misalnya dibuat ditemukan, dia akan masuk ke beranda user. Karena beranda user hanya mendeteksi barang yang sudah ditemukan. Nah, yang terakhir ada profil, Miss. Di sini kita bisa ngedit profil ya, bisa ganti password dan juga bisa ganti foto profil. Dan event 1, 2, 3, 4. Oke, bisa ganti foto juga. Kayak gini, Miss. Nah, ini bakal keganti. Terus bisa ganti password juga yang terakhir. Nah, terus yang terakhir ini di admin berandanya kita ada fitur ini, Miss. Kalau misalkan barang-barang yang udah lama itu belum ditemuin atau belum diambil sama pengguna-pengguna dari website ini, customernya. Nah, dia itu bisa ditaruh ke paling atas. Nanti ini barangnya cuma sedikit, tapi nanti dia bakal ditaruh paling atas. Kalau misalkan barangnya misalkan ada 10, di tampilan user juga nanti dia akan dimasukin ke daftar barang temuan terbaru. Ini yang paling terakhir ada filter. Jadi kita bisa bikin filter kayak misalkan kita mau cari laporan kehilangan doang. Nah, ini yang tadi laporan kehilangan. Terus bisa di reset, kita mau cari nama barangnya misalkan mobil. Nah, ini bakal ketemu. Oke, itu saja Miss fitur-fitur dari website kami. Di sini juga ada panduan karyawan. Jadi karyawan bisa melihat ya gimana sih caranya menanyakan detail barang ke pelanggan secara langsung. Panduan-panduan seperti ini bisa dicari juga. Ini persoalan laporan.
Nah, seperti itu, Miss. Oke. Nah, ini juga ada kita bikin 3 pengguna, Miss, di sini. Jadi admin, karyawan, sama customer. Jadi misalnya kita keluar dulu, kita login sebagai karyawan. Nah, customer, karyawan dan juga admin itu dia nggak bisa login, Miss. Jadi kalau misalnya, nggak bisa register. Jadi kalau misalnya kita register itu kita otomatis terbaca sebagai customer. Kayak gitu, Miss. Nah, karyawan dia cuma bisa melihat daftar barang dan juga ngedit profil dia sendiri, Miss. Jadi kalau misalkan dia mau lihat kode OTP untuk barang yang mau diambil, dia bisa ngeliat. Jadi karyawan ini dia sebagai mungkin petugas yang ngecek-ngecek kalau misalkan ada orang ngambil, dan juga kalau misalkan mereka nemu barang, mereka bakal lapor ke admin. Seperti itu, Miss. Oke, baik, Miss. Ini kami ada sedikit revisi. Jadi ketika admin itu ganti laporan kehilangan statusnya dari menu petugas tidak ditemukan, dia bakal langsung ke pesan klaim. Jadi langsung aja di sini kami contohin. Akan disuruh buat laporan kehilangan lagi. Oke, data berhasil dikirim. Terus dia ke, ini masih di karyawan, jadi kita log out dulu. Sudah di admin, lalu kita ke daftar barang, dan misalnya kita ganti ke ditemukan atau diproses, dia bakal langsung ke pesan klaim. Nah, karena kalau misalnya ditemukan, ini kan barang dia kemungkinan besar, jadi begitu barangnya dilihat sesuai sama kriteria dari laporan kehilangan ini. Dan ini bisa kita kirim kode OTP, pencet hilang, kemudian di beranda juga akan ada. Ya, Miss, terima kasih. Kurang lebih mohon maaf. Sekian dan terima kasih.